Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Pasti dalam keadaan sehat kan? Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 8. Materi hari ini membahas tentang percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu kita ucapkan puji syukur karena kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad sepatasnya kita mengucapkan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan kita nanti diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pernahkah kita akan menuju ke suatu tempat? Kita akan menuju suatu tempat, pasti kita membutuhkan alat. Kita akan ke hutan, pasti membutuhkan petunjuk, yaitu kompas. Kemudian kita mau ke tempat tujuan, kita juga membutuhkan cahaya seperti senter. Kita pernah membeli alat elektronik, kalau kita tidak bisa memasangnya, pasti kita membutuhkan buku petunjuk. Buku petunjuk inilah yang akan membuat kita bisa mendapatkan arah. Kompas inilah yang bisa menentukan kita arah tujuan, menentukan ke arah mana kita. Kemudian alat senter inilah supaya kita mendapatkan penerangan. Begitulah kita sebagai manusia untuk menuju ke suatu tempat supaya kita selamat, maka kita harus mempunyai pegangan, mempunyai petunjuk agar kita bisa selamat sampai ke tujuan. Petunjuknya itu apa? Petunjuknya yaitu kitab. Kitabnya apa? Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab, diantaranya ada 4 kitab. Inilah yang harus kita yakini sebagai umat Islam. Kita harus memang betul-betul meyakini dan mencintai beberapa kitab Allah yang sudah diturunkan. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke macam-macam kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada para rasul, terlebih dahulu, apa sih sebenarnya arti iman kepada kitab Allah? Sesuai dengan di rukun iman yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah, berarti kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya itu sebagai pedoman hidup untuk keselamatan manusia, sesuai dengan surat Al-Maidah ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Anak-anak sekalian, apa sih nama-nama kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya? Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, itu sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ini sekitar abad ke-1
Masehi. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini sekitar abad ke-7 Masehi. Anak-anak sekalian, adapun pokok-pokok inti yang diajarkan di dalam kitab-kitab tersebut diantaranya adalah tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bagaimana bermuamalah, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, dan bagaimana kita beribadah. Kemudian kitab sebagai kitab penutup yaitu kitab suci Al-Quran, di situ mengajarkan banyak hal karena Al-Quran adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin." Tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karenanya kita harus mempercayai, sebagai umat Islam kita harus mempercayai kitab suci Al-Quran. Demikian materi pendidikan agama Islam pada pertemuan pertama yang bertemakan tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.